Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu di channel Dr. Sonang Sitohang, seri UMKM dan Perdagangan Internasional dengan topik UMKM dan Perdagangan Internasional. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, latar belakang. Setiap negara umumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki, sehingga melakukan perdagangan dengan negara lain yang memiliki komoditas yang tidak dimiliki di dalam negeri. Mari kita tinjau tentang UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun rupiah pada tahun 2020. UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. UMKM pada tahun 2018 menyerap kredit sebesar kurang lebih dari 1 triliun. Pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional. Yang pertama, UMKM tersebar baik di negara perkotaan maupun di pedesaan dan mayoritas diusahakan secara turun-temurun. Yang kedua, UMKM umumnya padat karya dan sebagian menggunakan teknologi tepat guna. UMKM embrio dari kerajinan rumah tangga atau mikro yang berkembang menjadi usaha kecil, menengah, dan usaha besar. Tentunya ini bisa meningkat dari usaha mikro menjadi usaha menengah jika memang perusahaan tersebut benar-benar bisa eksis dalam perjalanannya. UMKM berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan berusaha, penyerapan tenaga kerja, baik yang berkompeten dan non-kompeten serta yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Maksudnya di sini yang berkompeten ya tenaga kerja yang memang memiliki keterampilan teknis di bidang usaha ini. Sedangkan yang disebut dengan non-kompeten tenaga kerja yang baru memasuki dunia kerja yang memang belum memiliki keterampilan sama sekali. Dan juga mengenai pendidikan, masih banyak pekerja-pekerja di dunia UMKM yang memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah. Yang kelima, UMKM mampu bertahan saat krisis moneter seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 karena mayoritas menggunakan input dalam negeri. Ya. UMKM merupakan basic dari tumbuhnya wirausaha baru yang menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan. Yang ketujuh, UMKM menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan. Ya, UMKM yang kedelapan mampu menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat utamanya di lingkungan usaha. Yang kesembilan, UMKM mampu cepat beradaptasi terhadap jenis investasi dan penanaman modal. Yang ke-10, UMKM memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dan yang ke-11, UMKM yang menghasilkan produk berbasis budaya memiliki prospek untuk dijadikan menjadi komoditas ekspor. Nah, itu tadi keunggulan tentang UMKM dan keberadaannya hingga saat ini tahun 2020. Permasalahan UMKM era pandemi. Penurunan jumlah unit usaha dalam kontribusi terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak tahun 2020. Ya, permasalahan tersebut secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di masa pandemi dari offline ke online. Yang kedua, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Yang ketiga, UMKM mengalami hambatan dalam pendistribusian produk. Dan yang keempat, UMKM sebagian mengalami kesulitan bahan baku produksi khususnya yang berbasis import. Artinya perusahaan-perusahaan yang memiliki
yang menggunakan input ataupun bahan baku yang bersumber dari impor itu memang sedikit mengalami permasalahan. Untuk itu pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah juga berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pemerintah mencoba untuk menciptakan cipta kerja melalui program ini, ya sebanyak 64,13 juta unit usaha merupakan UMKM yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Yang kedua, kendala perizinan yang birokrasi serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Namun hal ini sudah mendapat perhatian. Saat ini sudah mulai regulasi-regulasi tersebut tampaknya sudah diciptakan agar terjadi keselarasan antara regulasi perizinan yang diciptakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing. Yang kedua, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Nah, apa saja program tersebut? Yang pertama, subsidi bunga. Dua, belanja imbal jasa dan penjaminan IJP. Yang ketiga, penempatan dana pemerintah di perbankan. Keempat, penjaminan loss limit kredit UMKM. 5. Pajak penghasilan final UMKM ditanggung oleh pemerintah. Dan yang keenam, atau pembiayaan investasi kepada korporasi melalui lembaga pengelola dana bergulir LDPD, Koperasi UMKM. Dan yang terakhir, program Banpres Produktif Usaha Mikro. Yang ketiga, kredit usaha rakyat KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. KUR didistribusikan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Suku bunga atas kredit modal kerja tersebut disubsidi oleh pemerintah. Yang keempat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan program pemerintah dalam memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Yaitu mendorong nasional branding produk lokal untuk mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Nah, saya masih ingat di kantor itu pimpinan menganjurkan agar dalam hari-hari tertentu semua para pegawai harus menggunakan batik. Coba kita lihat, kalau saya nggak salah, kalau di Indonesia ada 6 juta kalau nggak salah saya, mohon maaf kalau salah 6 juta pegawai. Kalau masing-masing pegawai negeri sipil 6 juta menggunakan 2 helai batik atau membeli, berarti coba 6 juta kali 2 helai, 12 juta helai. Berarti cukup signifikan untuk menyerap produk-produk UMKM. Itu salah satu. Nomor 5, perluasan ekspor melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD). ASEAN Online Sale Day atau AOSD atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. Lumayan ya. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN, yaitu tanggal 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui perdagangan dan melalui sistem elektronik PMSE. AOSD merupakan kesempatan bagi UMKM untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal
Nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Salah satu hal ini juga kan akan merupakan salah satu kebijakan agar mempercepat daya serap terhadap produk-produk para UMKM kita. Upaya-upaya tersebut untuk meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang keenam, daya saing produk UMKM di pasar global. Hingga saat ini, masih sedikit produk UMKM yang bisa menembus pasar internasional. Boleh dikatakan, ya kalau saya tidak salah data, 30 hingga tahun 2020, masih tercatat hanya 3% dari total produk UMKM. Cukup menyedihkan ya. Sebetulnya roti sudah tersedia, tetapi tongkat yang akan digunakan atau sendok atau garpu yang digunakan untuk menggait makanan tersebut itu tidak cukup. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Nah, itulah tadi yang kita katakan itu, bahwa perdagangan internasional tersebut cukup menjanjikan untuk pengusaha-pengusaha UMKM kita. Menurut kurator produk kreatif Baskoro Yunanto, pada saat ini negara yang memproduksi kerajinan tangan lebih banyak ketimbang negara yang menerima produk tersebut. Dan pemasok utamanya berasal dari pengusaha-pengusaha China, Vietnam, dan India. Sementara porsi Indonesia sangat sedikit, sekitar 3% seperti apa tadi yang saya utarakan sebelumnya. Nah, apa upaya? Pemerintah juga tidak berpangku tangan dalam melihat hal tersebut, karena dengan banyaknya ekspor maka pemerintah juga atau masyarakat Indonesia juga akan mendapatkan devisa negara. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bahan, keahlian, finishing, konsistensi standar, dan kemasan. Nah, ini perlu untuk saudara-saudaraku UMKM. Ingat, hal yang perlu diperhatikan adalah bahan atau material, keahlian, itu keterampilan, finishing, ya, tuh hasil akhir, konsistensi standar, dan kemasan. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kualitas produk Indonesia tidak lebih rendah dari buatan Cina, namun harga relatif lebih murah. Ini bukan hanya sekedar informasi begitu saja. Ini ada penelitian. Ada penelitian yang kami lakukan bahwa kualitas produk Indonesia tidak lebih rendah dari buatan China, namun harga relatif lebih murah. Artinya harga produk UMKM-nya China itu relatif lebih murah dan banyak pilihan tentang produk-produk tersebut. Kapasitas produk UMKM di Indonesia masih rendah, padahal permintaan di negara-negara lain cukup besar. Ya, di China beberapa industri kecil bersatu. Mereka mempunyai China strateginya apa? Di China beberapa industri kecil bersatu membentuk korporasi dan bisa melakukan ekspor. Harus punya strategi seperti ini. Kalau bisa, gak apa-apa, kita tidak menjadi soal kita kalau kita menyontek yang bagus kok, kan? Bagaimana mereka bisa berhasil dengan menggunakan strategi tersebut? Kenapa bukan UMKM kita yang ada di Indonesia tidak mengadaptasi hal tersebut? Nah, bisa kolaboratif antar UMKM, bentuk satu korporasi ya supaya lebih besar, ungkap Baskoro. Nah, selanjutnya Baskoro juga mengutarakan bahas strategi agar UMKM Indonesia bisa bersaing di pasar global itu ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya secara teoritis juga memang ini harus diperhatikan, bukan hanya ucapan daripada Baskoro tahun 2021, tetapi teori perdagangan internasional juga mengatakan bahwa yang pertama, tentukan pasar. Ya, tentukan pasar. Pasar apa? Pasar sasaran. Pasar sasaran dulu. Jangan memproduksi baru menjual. Itu ya filosofi menjual. Tetapi filosofi pemasaran, tentukan pasar sasaran. Nah, pelaku usaha harus mengenal karakteristik pasar yang menjadi sasaran ekspor. Produk atau sasaran untuk diperdagangkan secara internasional. Produk-produk high-end biasanya dikuasai barang dari Eropa dan umumnya bermerek. Sementara produk low-end di Indonesia akan bersaing dengan China dan Vietnam. Indonesia cukup bermain di tengahnya. Ya, kapasitas produksi tidak terlalu banyak, tapi bisa menaikkan nilai dari produk tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai tren global. Artinya produk tersebut harus memang diminati oleh para pembeli di tingkat internasional. Ya, produk yang tengah digandrungi biasanya lebih menarik minat pembeli.
Pelaku usaha harus memahami tren global saat ini, apa yang sedang diminati oleh para masyarakat atau pembeli di level internasional. Yang ketiga, unik dan inovatif. Ya, di dalam teori pemasaran juga ini sangat dianjurkan. Ya, tak perlu dipertanyakan lagi, keunikan suatu produk pasti akan menggelitik pasar. Itu juga dikatakan di dalam teori pemasaran. Pembeli merasa perlu memiliki barang itu karena berbeda dengan produk lain. Keunikan itu bisa diciptakan dengan mengadopsi ciri khas budaya lokal, namun dengan sajian kontemporer. Hal ini akan menimbulkan suatu perbedaan yang mencolok ketimbang produk dari negara lain. Yang keempat, edisi terbatas. Ya, pelaku usaha di Indonesia bisa mencoba strategi di negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki produk eksklusif. Penjual hanya memproduksi 2 atau 3 merek untuk satu produk saja. Apabila dengan publikasi yang membuat pasar penasaran dengan produk itu. Cara tersebut dianggap berhasil membuat calon pembeli memesan barang edisi terbatas itu dibandingkan barang lainnya yang diproduksi dengan massal atau banyak. Sedikit pengalaman saya. Ketika saya melakukan survei, saya pegawai di Kementerian Perindustrian, saya melakukan survei di Jawa Barat. Saya memilih sentra sepatu di Cibaduyut. Waktu itu saya memasuki pengrajin, mendatangi pengrajin tersebut karena saya melihat bahwa sepatu yang diproduksi itu bagus menurut penglihatan saya pada saat itu. Nah, dan ketika itu saya mengatakan kepada Bapak tukang sepatu, Bapak langsung ini mengerjakan ini, pasarnya di mana? Oh, pasarnya dalam negeri. Tapi ada sebahagian untuk luar negeri seperti Inggris. Contohnya seperti yang saya buat, kata beliau. Perusahaan sepatu ini ya saya buat atas pesanan dari seorang tamu kita dari Inggris. Mereka mau membeli sepatu ini 450.000 satu pasang. Nah, padahal sepatu yang mau saya beli waktu itu di pasar itu hanya 7.500. Ya, dan itu sudah puas saya. Dan saya sering melihat itu di pasar kerajinan di Sarinah di Jakarta, dan ini pernah saya lihat dan saya memang menginginkan produk. Ternyata produk itu ada di situ. Saya melihat harganya 7.500 waktu itu. Tetapi harga sepatu yang sedang dibuat pesanan daripada warga negara Inggris tersebut 450.000. Nah, kok bisa laku? Memang mereka mau, tapi ada syaratnya, Pak. Saya harus menyiapkan kulit khusus, sol khusus, lem khusus, dan segala macam. Dan benang-benang untuk menjahit itu harus khusus. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya hanya membuat satu pasang sepatu ini. Jika saya ketahuan membuat sepatu model ini dan saya jual di dalam negeri, maka saya akan dikomplain, akan dituntut mengganti rugi sebanyak 100 kali lipat dari 450.000. Itu dia bilang. Nah, itu yang disebut tadi edisi terbatas. Ya, edisi terbatas ini juga di dalam teori perdagangan internasional telah dihalalkan. Ya, itu saudara-saudara pengusaha UMKM bisa itu seperti itu. Nah, komunikasi bisnis ya salah satu memang kelemahan kita di dalam berkomunikasi ya. Ya, saya juga memaklumi ketika saya mendatangi beberapa pengusaha atau pengrajin industri kecil, UMKM, UKM. Kebetulan saya mulai masuk itu di Kementerian Perindustrian. Saya sudah banyak melakukan studi-studi survei-survei ya kebutuhan data mulai dari Banda Aceh hingga Irian Jaya. Memang salah satu komunikasi bisnis. Apabila kita sudah berdiskusi tentang ekspor, mereka sudah diam. Istilah-istilah ekspor juga mereka tidak terlalu paham. Nah, untuk itu sekarang sudah saatnya kita harus beralih. Kita harus menjadi mengglobal di era industrial 4.0 ya. Nanti kita sudah menuju 5.0. Pelaku UMKM Indonesia diminta mampu berkomunikasi dengan baik dengan dunia internasional. Dengan demikian, Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan pelaku usaha di luar sekaligus memperluas jaringan-jaringan pemasaran. Ini yang perlu. Ya. Demikian saudara-saudara sedikit penjelasan tentang UMKM ya di Indonesia dan bagaimana kita memanfaatkan UMKM tersebut untuk memasuki perdagangan internasional. Saya kira nggak terlalu sulit kok, karena pemerintah kita masih siap untuk membantu melakukan pendampingan.
Ya, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan penjelasan tentang perdagangan internasional, karena judul kita tadi, topik pembahasan kita adalah ya UMKM dan perdagangan internasional. Ya. UMKM dan perdagangan internasional memiliki kaitan yang erat. Nah, kedua hal tersebut bila dikombinasikan, maka pengusaha kita UMKM akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan bukan hanya para pengusaha tersebut, pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan karena ya adanya pemasukan ya devisa negara yang meningkat, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Perdagangan internasional ya, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Contoh tadi saya sebutkan tadi bahwa pengusaha industri kecil yang ada, industri kecil ya, bukan UKM, industri kecil, karena industri kecil adalah merupakan bagian dari UKM ya. Jadi seorang pengusaha tadi meskipun tidak secara langsung mengekspor, sudah melakukan ya perdagangan dengan masyarakat dari Inggris. Itu disebut perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ada melakukan kesepakatan, buatkan aku sepatu, akan saya bayar sekian. Oke, nggak apa-apa, saya akan membuat sepatu tersebut dengan karakteristik ya produk yang Anda inginkan. Maka terjadilah transaksi. Hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Si pembeli dan si penjual akan mendapatkan ya suatu nilai, bagi pengusaha mendapatkan laba, dan bagi ya si pembeli akan mendapatkan suatu kepuasan ya yang memang sangat memberikan nilai kepada jika memiliki barang tersebut. Suatu proses di mana setiap negara melakukan spesialisasi dalam produksi komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan mempertukarkan sebagian dari komoditas yang dihasilkan ini dengan komoditas lain yang mempunyai disadvantage atau komparatif. Contoh, kulit samak yang ada di Indonesia dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Italia, karena mereka akan memproduksi sepatu-sepatu yang berkualitas tinggi. Nah, di kita produksi sepatu belum begitu kalau boleh saya katakan ya, belum mencapai produk-produk untuk konsumsi internasional ya. Kalaupun ada, masih sedikit seperti apa yang saya katakan tadi. Tetapi dengan kulit samak yang kita ekspor ke Italia, di Italia para pengusaha tersebut mampu ya melakukan mampu mengolah lagi agar kulit yang disamak tadi bisa dengan memiliki value atas produk-produk yang dihasilkan. Ada kulit dari kita ekspor ke Italia, Italia mengekspor sepatu ke Indonesia. Contohnya merek Belly. Di Indonesia banyak. Kalau nggak salah, Anda boleh lihat di Pasar Baru. Mohon maaf, saya bukan promosi. Yang kedua, alasan-alasan perdagangan internasional perlu dilakukan. Sebetulnya mulai dari awal pembicarakan kita tadi ya, kita sudah membahas arti pentingnya perdagangan internasional bagi pengusaha UMKM kita untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu, kepengetahuan, dan teknologi. Ini bukan saya mengatakan bahwa kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada di Indonesia, di masyarakat Indonesia lebih rendah dengan negara lain. Tidak, saya bukan mengatakan itu. Tetapi inilah yang terjadi. Katanya teori di dalam perdagangan internasional. Nah, apa manfaat perdagangan internasional secara teoritis? Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dan yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang terakhir, transfer teknologi modern. Ini telah dibahas ya para mahasiswa kita, dan kebetulan juga mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya berikan baik di pasca sarjana maupun di tingkat S1. Fungsi teori perdagangan internasional. Ya, fungsi teori perdagangan internasional.
membantu menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antara beberapa negara, serta bagaimana efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan bahwa di dalam melaksanakan perdagangan internasional atau ekspor ataupun perdagangan komoditas ekspor, pengusaha kita boleh melakukan ya sekaligus di 3 atau 4 atau 5 negara secara bersamaan. Ya, tidak hanya seperti tadi contoh yang saya sebut tadi, hanya satu pengusaha dengan satu pembeli dari Inggris. Tidak, itu boleh ya. Multi country, multi negara yang melakukan perdagangan, di mana karena dilakukan perdagangan tersebut saling memberikan keuntungan baik untuk pengusaha yang atau produser maupun para konsumen. Nah, asumsi dasar teori perdagangan internasional. Pertama, neutrality of money. Yang kedua, jumlah faktor produksi dari setiap negara tetap. Yang ketiga, faktor produksi secara internasional tidak dapat berpindah. Dan yang keempat, teknologi yang tersedia sama. Yang kelima, taste and income distribution dianggap sebagai sesuatu yang given dan tidak berubah. Yang selanjutnya, tidak terdapat hambatan perdagangan atau trade barrier dalam bentuk biaya transport, informasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir, adanya full employment faktor produksi dan tidak terjadi akses supplies ataupun shortage of commodities. Kemungkinan yang terjadi ya dari perdagangan internasional. Yang pertama, tukar menukar barang dan jasa. Ya, tukar menukar barang dan jasa. Yang kedua, pergerakan sumber daya melalui batas negara. Dan yang ketiga, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Hambatan dalam perdagangan internasional tentunya tadi bukan hanya ya keuntungan dari atau kegunaan saja atau apa saja yang bisa memberikan keuntungan bagi kita sebagai eksportir. Nah, ada juga hambatan. Hambatan itu apa saja? Pajak negara. Nah, pajak di negara yang dituju belum tentu sama dengan pajak di Indonesia. Pajak asal hasil ekspor kita ya, itu maksudnya. Dan juga sebaliknya, pajak barang impor tidak sama. Kemudian, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor. Yang ketiga, regulasi non tarif pada barang impor. Itu tergantung dari setiap negara. Tidak ada kesamaan antara negara Indonesia dengan negara yang dituju tadi. Nah, untuk itu hal ini perlu diperhatikan oleh para pelaku UMKM sebelum melakukan ekspor atau sebelum memasuki perdagangan internasional. Itu yang utama. Nah, permasalahan pokok sebetulnya dalam perdagangan internasional itu adalah masalah scarcity, ya, kelangkaan produk dan masalah pilihan choice produk. Jadi di negara A barang X yang ada dan diproduksi secara massal di Indonesia adalah langka, sehingga kesempatan UMKM kita bisa untuk mengekspor barang kepada negara X tadi. Demikian juga negara atau UMKM yang ada di Indonesia tidak memiliki sumber input, maka kemungkinan besar bisa mengimpor. Tetapi itu tadi, aturan-aturan di dalam perdagangan internasional lintas negara harus betul-betul dipahami. Jika kurang mampu untuk memahaminya, saya kira pendampingan dari pemerintah akan siap untuk membantu saudara-saudara UMKM. Demikian tadi ya tentang sedikit hubungan antara perdagangan internasional dengan produk UMKM. Nah, untuk itu inilah kesimpulannya. 1. UMKM untuk bisa bersaing dalam perdagangan internasional perlu pendampingan dari pemerintah seperti yang dilakukan Export Center Service. Yang kedua, membantu UMKM agar mampu melakukan ekspor mandiri. Yang ketiga, UMKM dengan produk berbasis budaya agar menentukan pasar sasaran sebelum memproduksi. Yang keempat, pelonggaran regulasi perizinan agar ada keselarasan antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Nomor 5, layanan promosi ya dagang dan penjajakan bisnis atau bisnis matching atas produk UMKM. Saudara-saudara sekalian, ya sampai di sini saya menjelaskan tentang ya arti pentingnya bagi para UKM perdagangan internasional. Saya sudah menjelaskan hubungan antara UMKM dengan perdagangan internasional. Semoga ada manfaatnya. Nah, saya akhiri dengan ucapan sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda. Terima kasih.